Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, keluarga-keluarga Kristiani, semua kita yang merayakan Ekaristi Kudus pada puncak perayaan Pekan Keluarga Keuskupan Agung Medan. Sekali lagi, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan menetapkan tanggal 18 Juli tahun 2021, tepatnya hari ini, hari Minggu, menjadi puncak perayaan Pekan Keluarga bagi keluarga-keluarga Kristiani di wilayah Keuskupan Agung Medan. Perayaan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sudah diawali atau dimulai dengan berbagai kegiatan yang ditawarkan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat beriman di paroki-paroki dan di lembaga-lembaga yang ada di wilayah Keuskupan Agung Medan. Termasuk kita di Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan. Kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, diberikan kesempatan untuk mengadakan pendalaman-pendalaman dalam doa-doa lingkungan, meskipun dilaksanakan secara virtual atau secara online. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mengapa pihak Keuskupan Agung Medan melalui Komisi Keluarga menetapkan perayaan ini dan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat beriman di wilayah Keuskupan Agung Medan ini? Tentu pihak keuskupan melihat bahwa keluarga itu menjadi lembaga yang sangat penting untuk diberi perhatian dan juga untuk dibangun. Karena dari keluargalah muncul atau timbul hadir kehidupan yang baru. Seorang manusia menjadi seperti apa, itu sangat ditentukan keluarganya seperti apa. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan Pekan Keluarga Keuskupan Agung Medan, kepada kita ditawarkan sabda Tuhan, mulai dari bacaan pertama dari kitab Yeremia, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan terutama dari Injil Markus untuk direnungkan, sekaligus juga untuk diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari, baik itu di dalam keluarga kita masing-masing maupun di dalam gereja dan masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tema dari sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini berkisar seputar gembala dan domba. Yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, dari Injil Markus sendiri yang mengisahkan peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil, kabar gembira. Dan setelah mereka melaksanakan tugas perutusan itu, mereka kembali dan berkumpul dengan Yesus dan mereka menyampaikan laporannya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ajarkan kepada banyak orang yang mereka jumpai. Yesus menyadari bahwa murid-muridnya telah letih, lelah. Yesus ingin beristirahat sejenak, mencari tempat yang terpencil,
mereka kembali mengumpulkan tenaga yang kiranya bisa meneguhkan dan menguatkan mereka untuk melanjutkan karya pelayanan dan pewartaan Injil seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ternyata apa yang diinginkan oleh Yesus itu tidak bisa ia lakukan bersama murid-muridnya karena keadaan dan situasi. Ketika orang-orang mengetahui mereka akan pergi kemana, mereka akan menyeberang, dan orang-orang banyak yang membutuhkan Yesus, mereka mencari Yesus. Mereka berusaha dengan caranya masing-masing untuk sampai ke tempat tujuan Yesus. Mereka ingin agar perjumpaan dengan Yesus memberikan sesuatu yang berarti bagi hidup mereka, dalam membangun hidup mereka, dalam memperjuangkan hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, melihat antusiasme dari orang banyak ini, Yesus kembali berpikir. Yesus memutuskan untuk membatalkan apa yang telah ia rencanakan untuk dilaksanakan bersama dengan murid-muridnya, yaitu beristirahat sejenak. Belas kasihan Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, itu adalah emosi manusia yang muncul karena melihat keadaan dan situasi di sekitar, khususnya penderitaan orang lain. Perasaan tersebut lebih kuat daripada sekedar empati dan umumnya memunculkan dorongan untuk membuat sesuatu, sekurang-kurangnya mengurangi penderitaan orang lain. Maka belas kasihan merupakan perasaan yang kuat dan mewujud dalam tindakan Yesus saat itu ketika ia membatalkan untuk beristirahat sejenak bersama murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia bertindak atau mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan pertimbangan kepentingan dirinya bersama golongannya atau kelompoknya semata, tetapi terutama karena belas kasihan kepada orang banyak, melihat keadaan dan situasi orang banyak. Inilah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan kata. Kalau kita baca Injil, di sana ada sekian banyak muncul kata belas kasihan. Karena belas kasihan, oleh belas kasihan. Dan hal ini muncul baik untuk menunjuk pada perasaan Yesus maupun dalam perumpamaan-perumpamaan yang diceritakan atau dikisahkan oleh Yesus sendiri. Belas kasihan dalam diri Yesus menjadi dasar bagi Yesus untuk mengambil tindakan nyata bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang membutuhkan kehadirannya, orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Dalam peristiwa ini, ketika Yesus melihat banyak orang datang dari berbagai daerah untuk berjumpa dengannya, ia memutuskan untuk membatalkan apa yang telah ia rencanakan sebelumnya bersama murid-muridnya, yaitu beristirahat. Belas kasihan membuat Yesus mengesampingkan egonya, kepentingan dirinya bersama golongan atau kelompoknya, kebutuhannya untuk menyendiri, beristirahat, ini disisihkan oleh Yesus hanya dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan banyak orang yang datang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, beberapa waktu terakhir ini ketika kita membaca koran atau majalah, mendengar berita dan lain-lain,
Kadang-kadang ya kita hanya bisa mengelus dada. Betapa tidak ancaman pandemi COVID-19 membuat sekian banyak manusia berada dalam kecemasan, kekhawatiran atau ketakutan untuk melanjutkan hidupnya. Dan hal ini muncul berangkat karena ego manusia lainnya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya untuk mencari susu bir brand aja susahnya bukan main. Harga bisa tiba-tiba melambung dan kita tidak tahu apa yang membuat hal ini bisa terjadi. Saya mencoba mereka-reka melihat-lihat, ini semua berangkat dari ego manusia. Kemauan dan keinginan untuk selamat sendiri. Biar orang lain mati saja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, egoisme, keegoisan manusia membuat manusia menderita sengsara. Kita bisa melihat kenyataan saat ini. Untuk mencari obat flu saja susahnya minta ampun. Untuk mencari obat pilek susah. Bahkan di toko-toko obat terkenal, Kimia Farma, dan juga di tempat-tempat lain susah, sulit kita dapatkan. Kalaupun bisa kita dapatkan dengan harga yang sangat mahal. Apalagi obat ivermectin atau apa yang saat ini disebut bahwa obat corona ya. Harganya jutaan. Paling murah mungkin 900-an. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Karena ego seseorang, karena ego kelompok tertentu, orang lain menderita. Yesus ingin melawan hal ini. Ia melawan egonya sendiri demi memenuhi kebutuhan banyak orang yang datang untuk bertemu dengannya, yang membutuhkan sentuhan tangannya, yang membutuhkan perhatiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bagaimana kita bisa melawan ego manusia dan golongan-golongan manusia yang ingin dan menghendaki supaya hanya dirinya yang selamat? Hanya belas kasih, belas kasihan. Belas kasihan yang ditampilkan oleh Yesus merupakan teladan baik bagi kita umat beriman, pengikut-pengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan menjadi seperti orang kebanyakan yang menimbun dan mengumpulkan obat, makanan, dan lain-lain hanya untuk diri dan kelompoknya. Dan ini membuat semua orang susah. Saat ini kita hidup di tengah zaman yang sangat mengandalkan perhitungan untung rugi, pikiran untuk menang sendiri. Karena itu mari kita lawan bersama, hanya dengan cara membangun belas kasihan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Walaupun demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, keadaan seperti ini kita tidak boleh kalah. Kita harus tetap mengasah kepekaan perasaan kita untuk mewujud nyatakan belas kasih dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga-keluarga Kristiani. Antara suami istri bangunlah sikap belas kasih. Jangan saling menghakimi, menghukum satu dengan yang lain karena kekurangan, kelemahan, kesalahan yang ditemukan dalam hidup bersama. Antara anak-anak dan orang tua bangunlah sikap belas kasih. Lenyapkanlah ego untuk menang sendiri, untuk mau enak sendiri. Lawanlah egoisme diri kita dengan membangun sikap belas kasih, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Kristus sendiri kepada seluruh umat beriman dan keluarga-keluarga Kristiani, khususnya di paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan. Saya mengucapkan selamat merayakan Pekan Keluarga. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui berita katedral hari ini, bahwa hendaknya keluarga-keluarga Kristiani belajar dari tokoh-tokoh dalam keluarga Kudus Nazaret
Yesus, Maria, dan Yosef. Percayalah, kita akan menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, sentosa. Amin.